Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggi Pramudita, NIM akhir 125 dari Agribisnis kelas B. Untuk selanjutnya, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mini riset komoditas bawang merah studi kasus di Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Pada pendahuluan di sini yaitu bawang merah merupakan salah satu tanaman semusim yang biasa dikonsumsi sebagai bumbu penyedap rasa bagi masakan. Nah, kandungan yang terdapat pada bawang merah yaitu kandungan flavonoid, polifenol, dan senyawa organosulfur yang mempunyai manfaat antioksidan kuat yang dapat mencegah radikal bebas dan antiinflamasi yang membantu mencegah penyakit seperti diabetes, anti diare, anti alergi. Dan di sini pada sektor pertanian bawang merah di Indonesia dapat dilihat dari kondisinya yaitu semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap komoditas sayuran yang bukan hanya dianggap sebagai bahan pangan, tapi juga berperan penting dalam kesehatan. Nah, di sini komoditas bawang merah biasanya dibudidayakan pada lahan kering, sehingga menjadi salah satu alternatif pembudidayaan di Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Nah, hal ini disebabkan karena banyaknya permintaan dari bawang merah yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan lahan sawah. Berdasarkan hal tersebut, petani belum dapat mengetahui seberapa besar dan layak usaha tani komoditas bawang merah yang dijalankan. Sehingga dengan dilakukan penelitian ini, yaitu agar dapat mengetahui tingkat kelayakan dan tingkat finansial dalam usaha tani komoditas bawang merah di Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Dengan hal ini dapat juga mengetahui bagaimana cara petani dalam membiayai kegiatan usaha taninya, serta dapat mengetahui keadaan finansial pada usaha tani bawang merah varietas unggul, yaitu mencakup dari biaya produksi, penerimaan, keuntungan, dan pendapatan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani juga dapat diketahui dengan dilakukannya penelitian ini. Nah, pada gambaran umum, di sini gambaran umum terkait wilayah yang dijadikan studi kasus penelitian tentang komoditas bawang merah, yaitu Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, yang merupakan desa dengan memiliki jumlah penduduk sekitar 1.207 jiwa. Dan sebagian besar penduduknya di sini yaitu bekerja sebagai petani. Dan bawang merah di sini merupakan komoditas hortikultura yang cukup menjanjikan dan memberikan nilai ekonomi cukup tinggi bagi petani di desa ini. Bawang merah merupakan salah satu komoditas yang memiliki fluktuasi harga yang relatif tinggi. Dalam kondisi usaha tani komoditas bawang merah di Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, yaitu dengan jumlah produksi yang cukup tinggi, sehingga terkadang tidak sebanding dengan proporsi pendapatan yang diterima oleh petani. Kondisi lain dalam komoditas bawang merah, yaitu terjadinya pasar komoditas yang bersifat monopolistik, sehingga petani bawang merah memiliki daya tawar yang lemah di hadapan tengkulak. Pada responden yang saya pilih di Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, yaitu petani bawang merah yang bernama Bapak Sucipto. Bapak ini bertempat tinggal di Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Bapak Sucipto lahir di Pamekasan pada 10 Oktober 1968. Beliau sudah lama dalam bekerja di bidang sektor
pertanian, yaitu khususnya pada beberapa tahun terakhir beliau fokus pada penanaman komoditas bawang merah dikarenakan beliau menganggap bahwa pada saat penanaman komoditas bawang merah cukup sukses. Pada bab pembahasan yaitu di sini menjelaskan tentang yang pertama perencanaan usaha tani, yang kedua biaya kegiatan usaha tani, yang ketiga resiko, kelebihan dan kekurangan program asuransi, yang keempat bentuk kemitraan, yang kelima perencanaan usaha tani. Pada perencanaan usaha tani di sini yaitu ada dua aspek, yaitu aspek non finansial dan yang kedua yaitu aspek finansial. Nah, pada aspek non finansial, komoditas usaha tani yang direncanakan di sini yaitu komoditas bawang merah. Dan luas lahan dan status kepemilikannya yaitu sekitar 2000 meter persegi dan lahannya yaitu milik sendiri. Dan masa tanam komoditas yaitu 3 bulan. Dan pemeliharaan yang dilakukan yaitu dilakukan dengan persiapan lahan tanam, penanaman bibit tanam bawang merah, pemberian pupuk pada bawang merah, dan pemanenan bawang merah. Pada aspek finansial bisa dilihat pada tabel. Nah, bisa dilihat pada tabel. Dari hasil analisis yang sudah saya hitung, yaitu diketahui bahwa kelayakan usaha tani adalah hasil dari pembagian antara penerimaan dengan biaya produksi dan diperoleh hasil 5,33. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha tani di Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan layak untuk diusahakan karena rasio yang dihasilkan lebih dari 1. Berdasarkan analisis perhitungan BEP diketahui bahwa titik impas untuk usaha tani komoditas bawang merah di Desa Artodung yaitu senilai Rp5.578 atau dapat dikatakan bahwa diperlukan penjualan sebanyak 902,81 kg bawang merah untuk mendapatkan kondisi seimbang antara biaya dengan keuntungan. Berdasarkan dari hasil perhitungan payback period, yaitu 3 tahun 4 bulan, dan dapat diketahui bahwa modal atau investasi dari bawang merah akan kembali setelah penjualan. Dan investasi tidak layak untuk diterima karena waktu pengembaliannya sangat lama. Hasil dari pay period diperoleh dari perhitungan investasi dibagi dengan total bersih lalu dikali 12 bulan. Dan total bersih didapatkan dari perhitungan keuntungan dikurangi dengan biaya investasi dikurangi biaya penyusutan. Penyusutan diperoleh dari biaya tetap meliputi biaya cangkul, sabit, dan alat penyiraman. Pada pembiayaan kegiatan usaha taninya, yaitu dalam pembiayaan usaha tani, Bapak Sucipto menggunakan modal dengan uangnya sendiri. Beliau kemudian menjual hasil panennya kepada tengkulak untuk membeli benih, pupuk, dan lain-lain untuk modal penanaman bawang merah selanjutnya. Dan di sini, Bapak Sucipto jarang mengalami kendala pembiayaan dan strategi yang dapat dilakukan jika beliau mengalami kendala dalam pembiayaan kegiatan usaha taninya, yaitu untuk mengatasinya yaitu dengan cara mengevaluasi tentang pengelolaan keuangan sehingga dapat mengatur kembali pengelolaan keuangan yang baik. Dan untuk resiko, kelebihan, dan kekurangan dalam pemakaian keuangan asuransi yaitu resiko pada petani bawang merah yaitu pada agroekosistem lahan sawah dataran rendah. Dan sebagian besar petani menganggap bahwa resiko berkaitan dengan kemungkinan mengalami kerugian. Dengan demikian, petani dalam memandang resiko telah mempertimbangkan bahwa resiko produksi maupun resiko harga produk dan tidak lagi hanya sebagai penyimpangan atau deviasi dari hasil yang diharapkan. Dan strategi yang diambil oleh petani bawang merah ini dalam mengatasi resiko dan mengurangi resiko yaitu bawang merah yaitu dengan cara memilih bibit
bawang merah yang diproduksi oleh sesama petani dalam satu kelompok atau memproduksinya sendiri, dengan anggapan bahwa spesifikasi umur panen, ketahanan terhadap hama penyakit, dan ketahanan terhadap cekaman lingkungan, dan kualitas produk yang dihasilkan sudah diterima pasar dan dapat menghemat biaya untuk bibit. Pada kelebihan dan kekurangan program asuransi yang diterapkan pemerintah, jika diterapkan pada komoditas bawang merah memiliki kelebihan, yaitu yang pertama proteksi gagal panen, yang kedua ganti rugi akibat gagal panen, yang ketiga menjaga kemakmuran petani, yang keempat agar bisa melanjutkan produksi di musim selanjutnya. Namun pada asuransi ini juga terdapat kekurangannya, yaitu jika menggunakan asuransi dalam pertanian dianggap terlalu rumit oleh petani, sehingga terkadang para petani malas untuk meminjam pada asuransi. Dan pada kemitraan petani bawang merah ini, beliau tidak bekerja sama atau bermitra dengan perusahaan manapun. Jika berpikiran untuk membentuk kemitraan atau kerjasama, mungkin dengan perusahaan yang ada kaitannya dengan petani komoditas bawang merah. Dan diharapkan jika adanya kerjasama ini, petani mendapatkan lebih keuntungan dan sangat membantu pada pembudidayaan komoditas bawang merah ini. Dan jika nantinya terdapat ajakan untuk bermitra dan bekerja sama dengan perusahaan, yaitu diusahakan untuk lebih memilih secara selektif lagi agar petani bawang merah ini tidak menyesal telah melakukan kemitraan. Petani bawang merah dalam melakukan sebuah perencanaannya, yaitu dimulai dari aspek pemilihan lokasi yang benar-benar selektif dan lahan tersebut tentunya dirawat. Dan pada pemilihan komoditas yang ditanam, petani memilih bibit unggul yang biasanya langsung membeli ke petani langsung ke daerah Nganjuk, ada juga dibuat sendiri oleh petani bawang merah ini. Dan pupuk-pupuk yang digunakan tentunya sudah menggunakan pupuk yang terbaik dalam perawatan bawang merah. Dalam perencanaan usaha tani, komoditas bawang merah juga harus diperhatikan dalam segala aspek agar komoditas bawang merah yang dihasilkan dapat secara maksimal memperoleh keuntungan. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan usaha tani, komoditas bawang merah menggunakan modal dengan uang sendiri. Dilihat dari berbagai aspek bahwa pembudidayaan komoditas bawang merah ini layak untuk dijalankan. Petani bawang merah ini tidak bekerja sama atau bermitra dengan siapapun. Dalam perencanaan usaha tani, komoditas bawang merah juga harus diperhatikan dalam segala aspek agar komoditas bawang merah yang dihasilkan dapat secara maksimal memperoleh keuntungan. Dan saran yang dapat saya sarankan kepada petani usaha tani bawang merah ini yaitu lebih selektif kembali dalam pemilihan bibit bawang merah yang unggul dan menambah kerjasama dengan produsen lainnya untuk mempermudah usaha tani yang akan dijalankan. Dan selalu memperhatikan jenis pupuk yang diberikan agar mendapatkan hasil panen yang banyak, serta banyak mencari tahu terkait harga bawang merah di pasaran. Mengetahui harga bawang merah di pasaran sangat penting agar petani bawang merah memperoleh keuntungan. Baik, itu penjelasan dari saya tentang mini riset komoditas bawang merah, studi kasus di Desa Atodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.